Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga Tadi bersama dengan saya Prayoga di sini teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman kita mulai untuk materi yang selanjutnya. Ini kita masuk di materi kelas trading ya, yakni dengan tema trading forex dari nol ya. Buat teman-teman yang masih awam banget bisa mulai dari episode 1. Biar urut belajarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di episode ke-9 yakni tentang leverage teman-teman. Ini penting sekali ya, karena penggunaan leverage itu juga memang sangat penting ya. Dalam membuka akun trading itu biasanya teman-teman menemukan pilih leverage berapa. Sebenarnya leverage itu apa ya, dan pemilihannya gimana ya. Itu akan saya bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Leverage itu apa, kemudian bedanya apa gitu antara leverage 1 banding 10, kemudian ada 1 banding 100, kemudian ada 1 banding 1000 kayak gitu. Nah, itu akan kita bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini teman-teman, tapi sebelum itu kita simak dulu sponsor yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker yang namanya TMGM, teman-teman. Salah satu broker forex terbaik dan sudah teregulasi di ASIC ya, Australia seperti itu. Salah satu kelebihan TMGM selain akun tradingnya bagus, deposit dan penarikan bisa pakai rupiah, bank lokal. Di TMGM ini teman-teman juga bisa mendapatkan yang namanya reward. Jadi setiap tradingan teman-teman itu teman-teman akan mendapatkan poin ya, teman-teman. Dan poin itu teman-teman bisa tukarkan dengan hadiah. Jadi setiap satu lot itu teman-teman mendapatkan 10 poin. Nah, nanti teman-teman bisa login ke akun kalian, ada menu hadiah TMGM. Nah, di sinilah teman-teman poin kalian itu bisa ditukarkan dengan handphone ataupun dengan hadiah-hadiah yang lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bebas, teman-teman mau tukerin apa aja bebas ya. Jadi teman-teman trading setiap lotnya itu nanti dapat poin. Nah, poinnya kalian tukerin seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi leverage itu apa? Leverage itu adalah daya ungkit teman-teman ya, dimana saya ceritakan sedikit ya. Sebenarnya kita itu nggak bisa trading pakai modal kecil. Ya, bisanya trading itu modalnya tuh gede banget dan lotnya tuh kecil banget. Ya, sebagai contoh ya, trading itu harus minimal 10.000 dolar ya, dengan lotnya itu adalah kecil sekali teman-teman. Nah, dengan adanya leverage kita bisa trading pakai modal kecil, 100 dolar bisa, ya, kemudian bahkan 50 dolar pun bisa trading dengan adanya leverage yang disediakan oleh broker seperti itu ya. Nah, pada saat teman-teman membuka akun trading ya, teman-teman akan menemukan seperti ini di broker manapun ya. Ini contoh, ini di broker TMGM ini ada leverage 1 banding 1. Kalau modal kalian kecil sekali ya jangan dipakai. Ini modalnya 10.000 dolar baru bisa entry teman-teman ya. Kalau modal kalian kecil ya minimal banget ya, ketika teman-teman modalnya ribuan dolar ya, itu ya pakai 1 banding 5 atau 1 banding 10 ya, atau mungkin teman-teman mau pakai yang standar ya 1 banding 100 biar bisa entry. Bedanya apa sih? Nah, di sini sekarang saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman ada dua buah akun ya, akun A ini saldonya adalah 100 dolar ya, dengan leverage 1 banding 10 misalkan. Kemudian ada akun B ya, B dengan saldo 100 dolar sama dengan leverage ya, leverage 1 banding 1000. Bedanya apa gitu? Ini yang akan saya jelaskan. Misalkan ada dua buah akun ya, sama-sama saldonya 100 ya, yang satu pakai leverage 1 banding 10 ya. 1 banding 10, yang satunya yang buka akun, yang satunya pilih 1 banding 1000. Bedanya adalah di kemampuan membuka entry, teman-teman. Kalau masalah hasil tradingnya itu sama saja. Jadi misalkan leverage 1 banding 10, dia mungkin mentok banget ya dengan saldo 100 dolar. Ini saya nggak tahu pasnya berapa, tapi yang jelas dia nggak akan mampu membuka 0,1 lot di atasnya. Itu nggak bakalan mampu ya. Nanti ketika teman-teman klik buy 0,1, dia akan memberikan pesan saldo Anda tidak mencukupi. Nah, sedangkan orang yang pakai leverage ini ya, ini tidak bisa, sudah mentok. Mungkin bisanya itu 0,01, 0,02 sampai dengan sekitar 0,05. Ini nggak tahu bisa, nggak tahu nggak. Yang pasti terbatas banget karena leverage-nya kecil. 1 banding 10.
Jadi sudah nggak bisa buy di atas 0,1 lot. Sedangkan untuk akun B, karena dia pakai leverage 1/1000, dia bisa buy 0,5 lot bahkan. Gede sekali. Itu bisa entry berkali-kali. Ya, dengan lot yang lebih gede. Bukan berkali-kali ya, tapi lot yang lebih gede. Sampai sini tahu bedanya ya teman-teman. Jadi dengan akun sama-sama 100 dolar ya, yang satunya pakai leverage 1/10 kan kecil. Ya di sini pilih leverage-nya yang kecil 1/10 katakanlah. Nah dia itu nggak bisa entry lebih, nggak bisa entry 0,1 lot aja sudah nggak bisa gitu. Tapi kalau teman-teman pakai leverage 1/1000 ya, teman-teman bahkan bisa entry 0,5 lot mungkin di Euro USD seperti itu. Ya teman-teman ya, sampai di sini tahu bedanya ya. Nah, inilah gunanya leverage. Jadi semakin besar leverage yang kalian gunakan, kalian bisa buy ataupun sell dengan ukuran lot yang lebih gede. Semakin kecil leverage yang kalian pakai, maka semakin kalian tidak bisa membuka lot yang lebih gede. Seperti itu. Atau mungkin contoh lain kayak gini nih. Sama juga sih. Misalkan ya teman-teman, saldo 100 dolar, leverage 1/10, dia bisa buka 0,01 lot paling cuma 3 kali. Tapi berbeda dengan leverage-nya yang 1/1000 teman-teman. Dia nggak cuma bisa buka 3 kali, tapi bisa berkali-kali. Bisa sampai 10 kali. Nah, bisa buka lagi, bisa buka lagi, bisa buka entry sebanyak ini gitu. Tahu bedanya ya? Jadi semakin kecil leverage-nya, dia akan terbatas kemampuan entry-nya. Ya, dia semakin gede leverage-nya, dia akan semakin besar kemampuan entry-nya. Kalau lotnya sama kayak gini, dia semakin banyak ya totalnya sampai lotnya gede kayak gitu. Itu ya perbedaan leverage. Kemudian teman-teman, leverage berapapun itu tidak berpengaruh pada hasil trading. Ya, misalkan ada akun A ya, akun A, leverage-nya adalah, entah ya, leverage-nya adalah 1/10 ya seperti tadi. Kemudian ada akun B yang sama juga. Sorry, bukan sama ya, akun B leverage-nya lebih gede, katakanlah 1/100. Ini dia misalkan buy 0,01, ini kadang ada yang salah ini ya teman-teman. Buy 0,01 lot ya, dia juga buy 0,01 lot. Hasilnya profit ataupun loss-nya sama ya. Misalkan dia naik tuh ya, naik 100 poin ya, dia dapat 1 dolar profit ya. Yang leverage gede pun juga sama gitu. Dia akan 1 dolar juga profitnya ketika naik 100 poin atau 10 pip seperti itu. Jadi nggak berpengaruh pada besaran profit dan besaran loss. Berpengaruhnya hanya pada kemampuan membuka entry. Itu aja ya. Itu adalah leverage, teman-teman. Nah, leverage ini buat teman-teman yang apa itu namanya tidak bisa mengontrol diri, jangan pakai leverage yang terlalu gede. Karena ini bisa menjadi pisau bermata dua ya, dimana kita bisa entry terus ya, tapi nanti jadi overload ya, overtrade. Berbeda kalau leverage-nya kalian batasi, misalkan buat leverage kecil aja, 1/50. Akhirnya apa? Kalian nggak bisa entry lagi waktu mau trading, karena lot kalian terbatas. Berbeda dengan kalian pakai leverage gede, misalkan 1/1000, kalian masih ada kemungkinan untuk bisa overload dan overtrade. Karena waktu kalian tangannya gatel, pengen buka entry lagi, masih bisa. Entry lagi masih bisa. Terus kayak gitu. Ya. Jadi tips dari saya, ya pakailah leverage yang lebih kecil. Biar teman-teman, kemampuan entry-nya lebih kecil. Resikonya lebih rendah lah. Tapi kalau teman-teman bisa mengendalikan diri, ya nggak masalah juga. Pakai leverage gede pun juga nggak masalah. Seperti itu. Oke deh, sampai di sini ya teman-teman. Ini nggak terasa mungkin udah 10 menit ya. Saya menjelaskan tentang leverage ya, pemilihan leverage. Sebenarnya bebas sih. Kalian mau pakai leverage berapapun bebas ya teman-teman ya. Ya, cuman bedanya tadi kalau leverage kalian itu kecil ya, lebih kecil ya. Kalian buka entry-nya nggak bisa dengan lot yang lebih gede, ya otomatis nggak bisa profit banyak langsung. Nggak bisa rugi banyak langsung juga. Tapi kalau leverage kalian gedein, kalian bisa entry dengan lot yang lebih gede kayak gitu.
Biasanya kalau teman-teman pakai modal terlalu kecil, misalkan $10, $50, kalian pakai leverage 1:10 itu biasanya cuman bisa entry 0,01 sekali doang ya. Misalkan pakai modal $50. Tapi kalau teman-teman pakai leverage 1000 ya, teman-teman bahkan bisa 0,01 entry 10 kali pun bisa. Gitu ya. Itu yang membedakan. Semakin gede leverage-nya, semakin gede kalian bisa membuka entry, bisa buy ataupun sell dengan ukuran yang lebih gede seperti itu. Nanti ada prakteknya, tenang ya. Sekarang nanti ada prakteknya. Kita nanti akan login ke MetaTrader untuk praktek ya, deposit penarikan dan lain sebagainya aja, step by step lah. Nanti kalau teman-teman masih bingung, tanyakan aja di kolom komentar ya tentang pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode yang ke-10 nanti ya teman-teman.